Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan gereja-gereja Jawa di lingkup Klasis Klaten Timur. Saat ini saya ingin mengawali renungan kita dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita di media online. Di Sragen ada seorang bapak yang membakar mobil tetangganya. Ceritanya begini. Pada pagi-pagi buta, bapak ini mendatangi mobil tetangganya ini membawa cangkul. Kemudian dengan cangkul ini dia memecahkan kaca jendela dan kaca depan mobil tetangganya itu. Kemudian disiramnya mobil itu dengan spiritus. Setelah itu disulutnya api sehingga api ini membakar habis mobil tetangganya ini. Berita itu menyampaikan kerugian lebih dari sekitar 30 sampai 40 juta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak berpikir bahwa tiba-tiba atau tanpa alasan bapak ini membakar mobil tetangganya. Kita bertanya-tanya apa sebabnya kok sampai itu terjadi. Jadi ternyata bapak ini sudah sampai pada batas kesabarannya. Karena pemilik mobil ini selalu memarkir mobilnya menghalangi akses masuk ke rumah bapak ini. Berkali-kali ditegur, berkali-kali diminta untuk tidak parkir di situ, tapi tetap dilakukan. Sehingga sampai pada akhirnya pagi hari itu di subuh habis kesabarannya, dibakar mobil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa setiap aksi yang kita lakukan, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Dan reaksi seperti apa yang terjadi, reaksi apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita, tergantung dari aksi yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai hal ini kita mungkin pernah mendengar
orang tua kita atau kita sendiri mendidik dengan kalimat bijak, nek ora gelem dijiwit ojo jiwit. Sampai pada satu titik tertentu ajaran ini baik. Karena ajaran ini mengajarkan kita, memotivasi kita untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tetapi di satu titik, ajaran ini juga kurang memotivasi kita untuk aktif berbuat baik. Dalam hal ini kita akan membaca dari firman Tuhan dari Matius 7 ayat 12 yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ayat ini bukan saja melarang kita menyakiti orang lain, tetapi ayat ini sungguh-sungguh memotivasi kita untuk berbuat baik. Apa yang ingin kita dapati dari orang lain, apa yang orang lain kita harapkan berlaku pada kita, lakukan itu terlebih dahulu. Bagi saya, ayat ini adalah bagian dari praksis dari hukum kasih Tuhan yang mengatakan, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana mengasihi sama manusia itu? Yang akhirnya ukurannya adalah diri sendiri. Apa yang ingin orang lain lakukan padamu, lakukan terlebih dahulu. Kalau engkau ingin dikasihi, ya kasihilah terlebih dahulu. Kalau engkau ingin orang lain tersenyum ramah kepadamu, ya tersenyumlah terlebih dahulu. Kalau orang lain ingin berlaku baik kepada kita, berlaku baiklah kepada orang lain terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian sampai pada tataran praksis, selalu ada pengalaman. Saya sudah mengasihi orang lain, tetapi orang lain tidak membalasnya dengan baik, dengan mengasihi saya. Sehingga ada kalimat air susu dibalas air tuba. Ketika ini terjadi, kemudian banyak orang yang kemudian berhenti berbuat baik kepada orang tertentu. Ngapain aku mengasihi kamu, kamu tidak mengasihi ya aku? Kayak nggak ada orang lain saja yang bisa dikasihi, yang bisa mengasihi aku juga. Kita lupa bahwa tuntutan mengasihi kita itu lebih daripada itu. Tuntutan kita mengasihi itu tanpa batas. Kalau dalam hukum tadi hukum kasih dikatakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memberikan perintah baru bahwa kasihlah samamu manusia seperti aku mengasihimu. Ada tuntutan lebih tentang kasih yang diajarkan oleh Kristus. Lantas, bagaimana kita bisa mengasihi orang seperti kehendak Kristus? Supaya kita tidak tawar hati ketika kasih yang kita kerjakan ternyata tidak dibalas dengan kasih. Yang pertama, bagi saya, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seringkali kita lelah berbuat baik karena kita memahami bahwa atau kita meyakini, kita diajarkan dengan ajaran bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Sehingga ketika kita berbuat baik, seolah-olah kita menempatkan orang lain pada kewajiban untuk juga berbuat baik seperti yang sudah kita yakini, seperti yang sudah ajaran kita terima. Tapi pada kenyataannya tidak selalu demikian, bahwa seringkali kebaikan kita tidak berbalas kebaikan. Seringkali itu kita membuat lelah. Kenapa? Karena kita memberikan batasan sendiri pada diri kita. Yesus mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan
itu janganlah hanya semata-mata menjadi reaksi dari perbuatan orang lain. Kalau hanya semata-mata dari perbuatan orang lain, nek dijiwet ya gajul. Salah kondisi jiwet, aku membalas dengan yang lebih kejam. Pembalasan lebih kejam, mata balas mata. Lo jual, gue beli. Tetapi kehendak Tuhan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Atau kebalik, pipi kanan, pipi kiri. Artinya bahwa perbuatan kita itu harus menjadi sebuah perbuatan baru, yang bukan hanya sekedar reaksi dari perbuatan orang. Karena ketika perbuatan kita hanya reaksi dari perbuatan orang, ketika orang lain itu menyakiti kita, maka balasannya cenderung lebih menyakitkan dari apa yang diperbuat orang lain kepada kita. Nah, sebagaimana yang bisa kita kendalikan itu diri kita sendiri. Jangan mengharap orang lain berbuat seperti keinginan kita. Karena kalau demikian kita kecewa. Karena manusia itu memang, ya manusia. Bapak saya selalu bilang manusia dalam bahasa Jawa menungso itu diartikan sebagai menus-menus dosa. Artinya ya kita tidak mungkin mengharapkan selalu kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan baik yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, haruslah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu bukan karena kita ingin mendapatkan kebaikan. Kita bukannya menabur sesuatu dalam tanda petik. Kalau sudah menabur ya harus menuai. Menabur kebaikan, maka yang dituai adalah kebaikan. Tentu kita meyakini pada akhirnya demikian, tetapi seringkali dalam prosesnya ketika kita terlalu mengandalkan itu, kita menjadi lelah, kecewa. Tetapi marilah kita mendasarkan bahwa perbuatan baik yang kita kerjakan adalah ungkapan syukur kita pada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi pertama-tama perbuatan baik kita yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan pada orang lain, pertama-tama adalah sebenarnya relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan semata-mata relasi antar manusia. Perbuatan kita didasari kasih yang sudah kita terima. Dan kita mengucapkan syukur itu dengan meneladani Kristus yang rela mengasihi sampai mengorbankan. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi itulah yang dikehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam relasi kita sehari-hari. Setiap aksi kita, setiap perbuatan kita akan menjadikan reaksi bagi orang lain beraksi. Jadi seperti apa kita menginginkan relasi kita kepada orang lain terjadi, maka kita harus mengawali berbuat baiklah supaya kita juga menerima kebaikan, walaupun pada praktiknya memang tidak selalu demikian. Ada sebuah cerita, saya membaca dari buku Pak Andar Ismail tentang seri Selamat, judulnya lupa saya, menceritakan tentang 3 orang koruptor yang mati. Ya namanya koruptor mati pasti masuk neraka, makanya jangan jadi koruptor. Nah, ketika memasuki pintu neraka, mereka sudah siap-siap bahwa neraka nih, kita bakal disiksa luar biasa di api neraka. Tapi ternyata mereka disambut oleh panitia di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rumah dengan kata, rumah ini akan menjadi tempat tinggal kalian bertiga selamanya kalian di neraka. Dan betapa senangnya mereka karena ternyata yang ada di rumah itu sama sekali berbeda dengan bayangan mereka.
Di sana tidak ada tempat penyiksaan, tidak ada alat-alat penyiksaan, tidak ada api, suasana yang panas, tapi ternyata di situ malah sejuk, luas, fasilitas lengkap, AC, kulkas, spring bed, semua tersedia dengan baik. Sehingga mereka senang, ternyata neraka itu menyenangkan. Dan benar, mereka mengawali hidup di neraka dengan sukacita. Tapi hari berganti hari, kemudian ternyata mulai timbul konflik satu dengan yang lain. Ternyata yang satu ini kalau makan tidak mau cuci piring. Kalau ini orangnya seperti ini. Kalau ini orangnya ngomongnya suka menyakiti hati dan sebagainya. Lama-kelamaan akhirnya suasana rumah itu jadi tidak menyenangkan. Seperti neraka sesungguhnya. Dan ternyata yang menjadi neraka itu bukan tempatnya, tapi bagaimana dia berelasi dengan orang-orang yang tinggal bersama. Jadi dari cerita ini saya ingin menyampaikan seperti apa relasi yang ingin kita bangun. Hendaklah kita memulai dengan berbuat baik terlebih dahulu. Memulai aktif berbuat baik. Dan juga ketika memang perbuatan kita yang baik itu tidak mendapat tanggapan yang baik, mari kita ingat bahwa setiap perbuatan yang kita kerjakan sebenarnya pertama-tama ada relasi kita dengan Tuhan sebagai syukur kita. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Sehingga hidup kita selalu meladani Kristus, senantiasa mengasihi walaupun harus berkorban. Tuhan menolong, memberkati kita.